Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faria Nur Afifah. Nomor induk mahasiswa saya 1920100239. Kelas A5 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran perspektif Islam. Pengertian pemasaran dan elemen penting dalam bauran pemasaran. Pengertian pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Bauran pemasaran dibagi menjadi 4 elemen yang penting. 1. Produk kombinasi barang dan jasa ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. 2. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk. 3. Tempat kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran. 4. Promosi berarti aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan. Perbedaan pemasaran konvensional dan pemasaran dalam Islam. 1. Konsep dan filosofi dasar. Pemasaran konvensional merupakan pemasaran yang bebas nilai, tidak mendasar ketuhanan dalam setiap aktivitas pemasaran. Pemasaran syariah. Dalam pemasaran syariah, seorang harus merasakan bahwasannya dalam setiap aktivitas pemasarannya ia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia pun akan sangat berhati-hati dalam memasarkan produk yang dijualnya. 2. Etika pemasar. Pemasaran konvensional yang cenderung bebas nilai, sehingga seorang pemasar bebas menggunakan konsumen bahkan dengan cara tidak dibenarkan oleh syariat. Pemasaran syariah. Seorang pemasaran syariah sangat pemegang teguh etika melakukan pemasaran kepada calon konsumennya. Ingat, sangat menghindari memberikan janji bohong ataupun terlalu berlebihan produk yang ditawarkan. 3. Mendekatkan terhadap konsumen. Pemasaran konvensional, konsumen diletakkan sebagai objek untuk target penjualan semata. Konsumen dapat dirugikan karena janji dan realitas seringkali berbeda. Pemasaran syariah. Konsumen dalam pemasaran syariah diletakkan sebagai mitra sejajar, di mana baik perusahaan sebagai penjual produk maupun konsumen sebagai pembeli produk berada pada posisi yang sama. 4. Cara pandang terhadap pesaing. Pemasaran konvensional menganggap pesaing sebagai pihak lawan yang harus dilakukan, bahkan jika bisa dimatikan, agar ekstensi perusahaan dapat semakin maju. Konsep pemasaran syariah. Konsep persaingan dalam pemasaran syariah agar setiap perusahaan mempermaju dirinya untuk menjadi lebih baik tanpa harus menjatuhkan persaingnya. Dalil Al-Quran yang berkaitan dengan pemasaran syariah adalah surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu awakum baikum bi badli illa an nakuni tijaratan an tarrati minkum in tukumna tijaratu an tudi minkum bala taklufakum innallaha kana bikum hiyam. Artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang baik, kecuali dengan jalan perniagaanmu yang berlaku dengan sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Karakteristik dan strategi manajemen pemasaran dalam Islam. 1. Testis. Jiwa seorang syariah marketer meyakini bahwa hukum-hukum syariah yang testi atau bersifat ketuhanan ini adalah yang paling adil,
paling sempurna, paling selaras dengan segala bentuk kebaikan, paling dapat menyegah segala bentuk kerusakan, paling mampu mewujudkan kebenaran, memusnahkan kebatilan, dan menyebarluaskan kemaslahat. Sebab itulah etika bisnis Islam dan produksi dan pemasaran diutamakan bagaimana pandangan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu baru pandangan orang lain. 2. Etika bisnis Islam dalam pemasaran memiliki nilai keistimewaan lain dari lainnya, yakni selain karena dan etik dalam seluruh aspek kegiatannya, karena nilai-nilai moral etika adalah nilai yang bersifat universal yang diajarkan oleh semua agama. 3. Realitis. Pemasaran syariah merupakan sebuah konsep pemasaran yang fleksibel, sebagaimana keluasan dan keluasan syariah Islamiyah yang melandasinya. Pemasar syariah adalah para pemasar profesional dengan penampilan yang bersih, rapi, dan bersahaja. 4. Humanistis. Selanjutnya, keistimewaan syariah marketer yang lain bisa dilihat dari sifatnya yang humanis universal, yaitu bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaan terjaga dan terpelihara. Misalnya, dalam memasarkan berita tentang Bun Vanes, tentu perlu menampilkan dua sisi, dua argumen yang bersetel dalil yang juga benar bukan sengaja dianggap benar. Etika maqasid syariah dalam pemasaran Islam. Penerapan etika dalam produk, harga, distribusi, dan promosi dalam Islam. Etika pemasaran dalam konteks produk. 1. Produk yang halal dan thayyib. 2. Produk yang berguna dan dibutuhkan. 3. Produk yang berpotensi ekonomi atau benefits. 4. Produk yang bernilai tambah tinggi. 5. Dalam jumlah yang berskala ekonomi dan sosial. 6. Produk yang dapat memuaskan masyarakat. Contoh praktek pemasaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pemasaran adalah suatu aktivitas yang selalu dikaitkan dengan perdagangan. Jika meneladani Rasulullah SAW saat melakukan perdagangan, maka beliau sangat mendapatkan adab dan etika dagang yang luar biasa. Etika dan adab perdagangan ini yang dapat disebut sebagai strategi dalam perdagangan. Oleh karena itu, Syekh Said Nada memberikan sejumlah adab yang harus dijunjung pada muslim dalam menjalankan aktivitas jual beli berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Tidak menjual sesuatu yang haram. Umat Islam dilarang menjual sesuatu yang haram seperti minuman keras dan memabukkan, narkotika, dan barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Hasilnya penjualan barang-barang itu hukumnya haram dan kotor. 2. Tidak melakukan sistem perdagangan terlarang. Contohnya, menjual yang tidak dimiliki oleh Rasulullah SAW. Bersabda, jangan kamu menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Selain itu, Islam juga melarang umat menjual buah-buahan yang belum jelas hasilnya serta sistem perdagangan terlarangnya lainnya. Tidak membiasakan bersumpah ketika berdagang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang, sebab cara seperti itu melariskan perdagangan lalu menghilangkan keberkahan. Tidak berbohong ketika berdagang. Salah satu perbuatan berbohong adalah menjual barang yang cacat namun tidak diberitahukan kepada pembelinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.